Kalau pertahanan ibaratnya mereka ada bendung air, buat satu bendungan, air itu sudah penuh dan sudah ada lubang-lubang, jadi sudah banyak air-air itu merembes. Sudah banyak air-air itu merembes, tapi mereka tidak sadar itu. Mereka lupa untuk tambal. Lama-kelamaan jebol kan habis semua. Masyarakat kan menderita. Kalau bendungan jebol itu kan. Nah, ini mereka tidak pernah sadar akan hal itu. Nah, sedangkan pendatang baru datang, dia bawa seolah-olah bawa harapan baru karena pengaruh di birokrat tidak ada, hanya keluarga besar. Datang itu simpatisan masyarakat itu keluar, kok mau sekali lihat ini pendatang baru ini siapa. Seperti itu. Jadi datang lihat, pengaruh birokrasi tidak ada. Kalau yang pertahanan kan bisa atur. Ini masih ada kan, cuma Pilatus itu kan cuma cuti sementara. Jadi kan masih ada pengaruh-pengaruh. Di belakang untuk atur pertemuan-pertemuan itu kan wajar kalau orang ada. Kalau ini kan pendatang baru, jadi orang suka relawan. Orang ikhlas datang untuk dia. Yang saya lihat seperti itu. Jadi bahaya itu. Pertahanan itu bahaya sekali. Pertahanan bahaya karena akan diselesaikan oleh pendatang itu. Oh, begitu. Ya. Nah, ini ada isu-isu mengenai barisan sakit hati di Melaka dan dianggap tidak berpengaruh. Bagaimana tanggapan Pak? Barisan sakit hati. Kalau menurut saya barisan sakit hati kan itu wajar. Kenapa? Karena orang-orang yang sering ditipu, ya toh, sakit hati wajar ditipu. Barisan yang sering diancam wajar. Diancam sebagai manusia, kan Indonesia kan Republik Merdeka. Bung Karno sendiri omong, penjajahan di atas muka bumi Republik Indonesia harus dihapuskan. Kok masih ada penjajah-penjajah kecil di sana itu? Nah, ini kan jelas orang sakit hati. Kita kan negara Republik Indonesia sudah merdeka. Nah, kok masih ada penjajah-penjajah kecil, ahli-ahli Taurat, Pilatus dengan ahli-ahli Taurat yang menjajah itu? Seharusnya melayani yang baik, bukannya mengancam. Sakit hati wajar, tapi yang tidak wajar ada satu. Mereka yang mengancam itu sudah ancam kok bangga, dibilang orang sakit hati. Kalau saya cek dulu, orang itu sakit jiwa. Kenapa? Sudah ancam kok bangga. Terus mau janjikan apa lagi? Janji yang di atas materai saja ditipu, apalagi janji yang tidak pakai materai. Buktinya kami, saya dengan Yosef Maklawi itu janji di atas materai loh. Belum kasih uang kok bilang sudah nikmati barang orang kok tidak ditepati. Itu janji di atas materai, apalagi janji yang tidak pakai materai. Mau tahu contohnya? Contoh. Ada di contoh, saya kasih contoh. Dulu El Tari, ada turnamen El Tari. El Tarial, bukan El Tari. Sorry, saya disuruh. El Tarial Memorial, kayak El Tarial Memory. Iya, yang di Melaka. El Tari Memory ya. Ya seperti itu judulnya. Kayaknya di Malaka, sabar. Saya feeling itu piala itu saya tidak tahu diselenggarakan di mana, tapi namanya El Tari Memorial. Itu ada yang juara, pihak yang dari juara itu mereka teriak bilang begini, mau berapa untuk para pejuangnya, pejuang ada pemain-pemain itu, kalian mau berapa? Nah, terus mereka latihan, ada yang teriak bilang motor. Saya tanya, isunya bilang kalau juara satu pemain satu motor. Terus ada yang dimasukkan tenaga pejuang itu masuk ke dalam teko. Tapi sampai hari ini apakah sudah direalisasi atau belum? Terus pembayaran bonusnya nyicil, padahal anggarannya sudah ada. Kok bayarnya nyicil? Terus yang berikut, motor itu sudah ditepati atau belum? Kalau benar isu itu sudah ditepati atau belum? Jangan hanya Pilatus berbicara saja. Ini kan sudah penipuan. Terus terjadi defisit besar-besaran. Kalau programnya sukses, berarti apa? Lancar, ini namanya bisnis, lancar. Kalau sukses programnya, kalau terjadi defisit, berarti kan tidak berhasil toh programnya. Kok program berhasil kok defisit? Aneh. Bilang itu ranah pertanian sukses, segala macam, kok muncul kasus banyak, terus pemerintahan defisit. Nah, kok bisa? Kok ngaku-ngaku sukses? Aneh saya. Terus kalau kayak saya berbicara seperti kayak untuk ranah Melaka, itu saya ingat diri saya sendiri. Saya pernah ingat ada Pilatus itu di wilayah tertentu itu saudara saya. Saudara artinya paman, kelasnya paman. Ya toh? Nah, saya mau kasih tahu satu saja. Kalau Pilatus didik anak saja sudah tidak beres, apalagi bisa didik satu rakyat itu.
saya rasa berat sekali. Untuk didik satu anak saya sudah tidak beres. Contoh, anak itu salah itu dididik, bukannya disiksa atau ditindas. Kalau anak salah itu wajar, namanya anak-anak. Diarahkan yang benar, bukannya ditindas atau disiksa. Itu namanya anak, tugas orang tua. Didik satu anak saya sudah tidak bisa, apalagi didik satu masyarakat. Perlu dipertanyakan. Terus yang berikut, kalau orang tua salah, yang mau didik siapa? Kakek nenek sudah meninggal. Yang mau didik siapa? Yang mau didik siapa? Nah, kalau harus kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya sudah dibilang tidak pengaruh karena jabatannya mereka lebih tinggi. Nah, macam orang mengatasnamakan Pilatus. Beri masukan untuk Pilatus supaya beliau itu disayang dan dapat naik jabatan struktur yang bagus. Namanya Lorenzo. Beliau itu manusia parasit di antara kakak beradik. Hilang di satu, muncul di satu, hilang di satu, muncul di satu. Dan saya bingung, mungkin Pilatus sudah dihipnotis. Setahu saya Pilatus itu orang pintar, tetapi sudah dihipnotis oleh namanya Lorenzo Habok, sehingga beliau akan hancur. Karena beliau itu kalau untuk kelas pemerintahan, apalagi mendukung pemerintahan, caleg-caleg itu untuk mendukung suatu wilayah, beliau itu sering kartu mati. Sudah terjadi berulang-ulang kali, sekarang akan terjadi di Melaka. Ya, karena kalau anggota-anggota seperti dewan-dewan ahli Taurat, nah itu mungkin beliau bisa. Tapi kalau untuk untuk penguasa-penguasa seperti Pilatus, beliau dukung pasti akan kalah. Saya yakin sekali. Yakin 88%, tinggal 12 Tuhan dengan mati biar melengkapi. Saya rasa itu manusia itu satu, saya lupa ya, ini ada, saya hampir lupa. Beliau itu saya sampaikan itu bahaya sekali orangnya. Selain siluman, beliau itu untuk kaum Hawa, anak-anak gadis atau istri-istri yang sering ditinggalkan oleh suami, tolong jaga istrinya baik-baik. Karena Lorenzo Habok menjalan antenanya berdiri terus. Dia sering berenang di kolam yang lebar saya, dia sering berenang apalagi kolam-kolam yang seperti itu. Habis sudah itu. Jadi hati-hati untuk orang Melaka. Beliau ini antenanya berdiri terus, hati-hati. Bahaya sekali. Beliau itu semacam ada penciuman lebih dari itu anjing gitu. Dia tahu itu. Berarti orang penting di Lorenzo Habok di Melaka. Dia orang penting sekali, bisa jadi Pilatus kecil yang sering ancam-ancam orang, mengatasnamakan Pilatus, ya toh. Nanti masukkan di Pilatusnya lain, dibuat di belakangnya lain beliau. Wow. Itu Lorenzo Habok. Menurut saya dia orang yang paling kurang ajar sudah dia. Orang itu paling kurang ajar, penjilat nomor 1. Nomor 1 masih kurang, nomor wahid. Beliau. Itu orang asli Melaka ya? Bukan, dia dari luar pulau, entah dari mana, turunannya aja lu nggak tahu. Saya kayaknya bukan dari Melaka dia, mungkin dari Eropa sana mungkin turunannya. Tapi bisa punya pengaruh kuat jadi Melaka dia. Ya, mungkin Pilatus suka karena dia orang bule toh. Oh begitu. Ya turunan bule dia itu. Tapi ya tidak tahu kan orang jenis bunglon, jadi bisa berubah-ubah toh. Nah, bunglon campur dengan setan sedikit mungkin. Oh begitu. Ya, orangnya itu. Oke, seperti itu kira-kira. Ini kita tanya Pak tanggapan pada Picon mengenai suksesi pilkada nanti nih di Malaka. Ya, kalau suksesi pilkada Malaka itu saya cuma pesan saja. Suksesi itu saya dengar ada dua, satu pendatang dengan pertahanan. Ya saya kategorikan itu saja, pencalonan di provinsi. Jadi saya tambahkan lagi yang tadi satu pohon satu darah itu ya. Oh begitu. Satu urat itu saya tambahkan sedikit di terakhir. Jadi mereka itu, beliau itu suksesi provinsi itu kan yang jadinya kan ABS, orang tua yang termuliakan menurut saya. ABS, saya berjuang habis-habisan di beliau, walaupun mereka tekan ahli-ahli Taurat di desa-desa dan kecamatan-kecamatan, jangan pilih ABS. Bahkan beliaunya pun sempat diturunkan. Saya berjuang dengan ikhlas karena beliau tidak bisa digantikan oleh apapun. Tahu saya. Dan saya berjuang habis-habisan, beliau jadi jagoannya, mereka suara banyak di provinsi juga KO, apalagi di RI KO. Yang jadi cuma satu itu karena penindasan dari ahli-ahli Taurat yang dibentuk sendiri oleh beliau untuk memenangkan beliau. Dan saya berpikir itu penghakiman itu adanya di dunia akhirat. Ternyata di Malaka juga ada, Laka Tebes betul. Saya rasa penghakiman untuk para orang-orang yang sering menjajah, mengancam-ancam orang itu kayaknya terjadi di tanggal 9 Desember 2020. Itu kayaknya terjadi hari penghakiman. Saya yakin sekali. Hari penghakiman itu. Lewat program-program pemerintah yang mereka bawa ke politik segala macam dengan isu bilang itu di warung-warung itu
barang-barang gratis, tinggal tulis nama. Saya bingung. Ini uang pribadi kah atau uang pemerintah? Perlu dipertanyakan. Uang pemerintah saja dikeluarkan pelit, apalagi uang pribadi. Apalagi janji-janji itu. Dan ingat filosofi saya terakhir itu. Air tenang melanjutkan. Ingat itu baik-baik. Ini Davidson 88. Ya. Salam buat untuk Malaka. Semoga masyarakat Malaka lebih menjadi baik. Salam dari Davidson 88. Maromak turun BC itu. Oke, thank you pada Davidson 88.